Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih sudah hadir pada program iTalk. Untuk pagi ini atau siang ini kita akan membahas sedikit tentang miopia atau rabun jauh. Yang pertama yaitu definisi dari miopia itu sendiri. Apa sih miopia itu? Jadi miopia atau yang kita kenal biasanya dengan rabun jauh adalah salah satu kelainan refraksi pada mata di mana bayangan difokuskan di depan retina ketika mata tidak dalam kondisi berakomodasi. Jadi seperti yang kita lihat pada gambar di bawah ini, jadi ada penglihatan pada mata yang normal, yang di tengah itu, kemudian yang sebelah kanan itu adalah kondisi mata miopia atau rabun jauh. Nah, pada penglihatan orang yang normal, bayangan itu jatuhnya tepat di retina mata. Sedangkan pada orang yang menderita miopia atau rabun jauh, bayangan jatuhnya tidak di retina tapi di depan retina. Kenapa seperti itu? Biasanya karena bola matanya yang lebih panjang daripada orang yang normal sehingga dia sinar atau bayangan tidak jatuh tepat di retina tapi di depan retina. Ya, kemudian selanjutnya apa sih gejala miopia atau rabun jauh itu? Jadi yang pertama pasti penderita mengeluh kabur. Kaburnya terutama apabila melihat benda-benda yang jauh. Jadi miopia ini bisa diderita dari semua umur ya, mulai dari anak kecil sampai orang dewasa juga bisa menderita yang namanya miopia atau rabun jauh ini. Jadi dia biasanya akan mengeluh kabur ketika melihat benda atau orang yang jauh. Kadang saya 5 meter aja sudah nggak kelihatan dok, itu siapa? Tahu itu siapa, cuman saya meraba-raba aja. Oh kayaknya ini si A, si B, si C deh. Cuma untuk detail wajahnya saya nggak terlalu kelihatan. Biasanya seperti itu. Kemudian yang kedua, dia biasanya sering memicingkan mata saat melihat benda jauh. Jadi dia harus akomodasi maksimal banget. Jadi gini ya biasanya ya, supaya dia bisa kelihatan. Biasanya seperti itu. Dan biasanya ini juga kita temukan di anak-anak ya. Kalau misalnya dia duduknya di belakang, di kelas, dia duduknya di belakang, dia nggak bisa lihat tulisan di papan tulis. Sehingga dia harus ke depan, atau biasanya malah kelihatannya dari nilai pelajarannya dia jadi turun gitu. Bukan karena anaknya tidak pandai, bukan, tapi karena dia memang tidak kelihatan tulisan di papan tulis selama ini. Itu seperti itu ya. Kemudian gejala yang ketiga yaitu matanya sering lelah. Ini juga sering terjadi ya. Ini biasanya mungkin pada orang-orang yang lebih besar ya, remaja atau dewasa biasanya lebih merasakan gejala yang seperti ini. Kenapa sih kok sering lelah? Iya, karena dia memaksakan matanya untuk berakomodasi terus-terusan supaya bisa kelihatan. Yang keempat yaitu biasanya sering disertai sakit kepala. Biasanya ada keluhan, ya dok sering pusing. Nah, seperti itu juga bisa. Kemudian faktor risiko apa saja sih yang bisa menyebabkan orang itu terkena miopia atau rabun jauh? Yang pertama yaitu ada dari faktor genetik atau keturunan. Ini pasti, ini nomor satu. Biasanya orang yang punya orang tua, satu atau dua, ibu dan atau bapaknya itu eh, mengalami miopia, bisa dipastikan dia memiliki risiko yang lebih besar menderita miopia. Jadi kalau misalnya ada anak datang, kemudian bapak ibunya pakai kacamata juga, ada minusnya juga, nah pasti bisa dipastikan anaknya juga pasti akan miopia, seperti itu. Atau salah satu bapaknya saja atau ibunya saja, itu juga kemungkinan dia terkena miopia itu lebih besar daripada anak atau seseorang yang orang tuanya keduanya tidak menderita miopia. Kemudian faktor risiko berikutnya yaitu terlalu lama beraktivitas di depan gadget, HP atau laptop. Nah ini yang belakangan ini juga lagi tren ya. Jadi memang karena COVID ini, bahkan mungkin sebelum COVID sudah ada ya, karena anak-anak ini kan seringnya kan mabar ya, game online. Nah itu karena mereka sering terlalu lama beraktivitas di depan gadget, di mana jaraknya jarak dekat terus ya. Jadi lensanya akan berakomodasi terus. Nah, dengan lensa berakomodasi terus-menerus, dia akan lebih cepat miopia. Dia akan lebih cepat matanya untuk menjadi, kalau orang-orang istilahnya orang awam istilahnya minus. Nah, seperti itu. Jadi terlalu lama beraktivitas di depan gadget, HP atau laptop itu juga akan menyebabkan atau menjadi faktor risiko timbulnya miopia. Ya, ini tadi faktor risiko yang terakhir ya. Jadi terlalu lama beraktivitas di depan gadget, HP atau laptop itu juga menyebabkan
faktor risiko terjadinya miopia. Kemudian bagaimana penanganan miopia? Jadi miopia antara pun jauh itu bisa ditangani dengan 3 cara, yaitu yang pertama pemakaian kacamata, yang kedua pemakaian lensa kontak, yang ketiga yaitu bedah refraktif atau yang orang-orang biasa menyebut dengan LASIK. Nah, kalau kacamata ini itu teman-teman udah tahu ya. Jadi kita bisa periksa ke dokter mata, kemudian kita dicek matanya satu-satu sampai 2 mata sampai kita merasa nyaman. Kemudian nanti kita akan diresepkan kacamata sesuai ukuran yang kita paling nyaman untuk kacamata. Nah, untuk kacamata sendiri ini memang kita harus rutin kontrol, tetap rutin kontrol karena yang namanya progresivitas miopia atau penambahan dari minus itu sendiri itu pasti ada. Biasanya 1 atau 2 tahun itu nambahnya bisa sekitar minus 0,25 sampai minus 0,75 atau minus 1 dalam 2 tahun ya. Kemudian kalau untuk lensa kontak sama seperti kacamata prinsipnya, jadi kita harus ukur dulu di dokter spesialis mata, kemudian dokter spesialis mata akan melakukan fitting atau pengepasan lensa kontak. Kemudian yang ketiga yaitu bedah refraktif. Bedah refraktif ini bisa LASIK, bisa SMILE. Ini memang akan menghilangkan minus secara permanen ya, tapi ini bisa dilakukan baru kalau penderita minimal usia 18 tahun ke atas. Jadi kalau misalnya ada anak-anak yang umur SD gitu ya, misalnya umur 4 itu bisa nggak dilasik dok? Oh nggak bisa, kalau masih kecil masih belum bisa dilasik. Bisanya dilasik usia minimal 18 tahun ke atas, karena harapannya pada usia itu angka refraksi kita, status refraksi kita itu sudah lebih stabil. Nah, kemudian bagaimana sih kita menjaga kesehatan mata supaya minus kita atau miopia kita ini nggak cepat bertambah. Jadi yang pertama yaitu rules 20-20-20. Jadi setiap kita 20 menit lihat gadget, itu mata kita istirahatkan sejauh 20 kaki. Jadi mata untuk lihat jauh sejauh 20 kaki atau kurang lebih 6 meter selama 20 detik. Jadi tiap 20 menit kita lihat gadget, mata kita istirahatkan untuk lihat jauh sejauh 20 kaki atau 6 meter selama 20 detik. Nah, itu yang harus dilakukan salah satunya agar minus kita nggak cepat bertambah. Ini terutama pada mungkin teman-teman ada yang bekerja di kantoran dan mau nggak mau kerjanya di depan laptop kurang lebih 6-8 jam per hari. Jadi bisa melakukan kegiatan seperti ini ya. Jadi 20 tiap 20 menit lihat sejauh 20 kaki atau 6 meter selama 20 detik. Kemudian yang kedua jaga jarak penglihatan. Minimum 30 cm ya kalau misalnya mengharuskan untuk baca dekat atau di depan laptop atau HP. Paling dekat 30 cm, jangan terlalu dekat sekali ya. Kemudian yang ketiga penerangan harus cukup dan istirahatnya juga harus cukup. Selanjutnya yaitu aktivitas outdoor minimal 2-2,5 jam per hari. Nah, ini terutama pada anak-anak ya. Jadi sebisa mungkin kalau mereka lagi main HP gitu ya, sebisa mungkin malah anaknya lebih baik disuruh seperti main bola, main layangan, itu akan lebih baik daripada dia main gadget terus ya. Apalagi sekarang musimnya daring ya sejak COVID ini, jadi mau nggak mau anak-anak harus aktivitasnya lebih banyak gadget dekat. Bahkan sebelum COVID pun anak-anak udah itu tadi yang game online ya sebenarnya nggak bagus, karena ini aktivitas penglihatan jarak dekat harusnya sih 1,5 jam saja per hari ya, karena kalau lebih dari itu akan menimbulkan itu resiko datangnya minus itu lebih cepat daripada orang yang aktivitas di luar lebih banyak. Kemudian koreksi kacamata sesuai ukuran dan harus pakai rutin. Nah, ini juga harus. Jadi biasanya banyak pasien-pasien yang keliru. Mereka itu kalau sudah dinyatakan, oh iya ini harus pakai kacamata, minusnya sekian. Mereka kadang-kadang salah pengertiannya dengan, oh jangan dipakai kacamatanya, nanti minusnya nambah kalau pakai kacamata. Nah, itu adalah pengertian yang salah. Bukan berarti dengan pakai kacamata, bukan berarti kalau dengan pakai kacamata minusnya bisa nambah, bukan. Minusnya nambah itu bukan dari karena kita pakai kacamata, tapi karena pertumbuhan dari bola mata itu sendiri. Jadi, pakai atau tidak pakai kacamata, memang minus itu akan bisa bertambah. Tapi kalau
penderita miopia itu tidak memakai kacamata, dia akan jatuh ke dalam kondisi amblyopia atau mata malas. Nah, itu yang amat sangat disayangkan. Harusnya dia bisa 100% penglihatannya dengan bantuan kacamata atau lensa kontak, tapi karena tidak dipakai, dia akan mengalami penurunan kualitas penglihatan yang dinamakan amblyopia atau mata malas. Jadi memang sebenarnya kalau sudah diperiksa dari dokter mata dan dokter mata mengatakan, oh iya harus pakai kacamatanya setiap hari, dilepas pada saat hanya tidur dan mandi saja. Nah, memang harus pakai terus ya agar kita tidak jatuh dalam kondisi amblyopia atau mata malas. Kemudian yang terakhir yaitu kontrol rutin ke dokter spesialis mata 6 bulan sekali. Memang kontrol ke dokter mata itu sebetulnya sama seperti kita kontrol ke dokter gigi ya. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi sebaiknya memang harus kontrol ke dokter mata. Kalau misalnya tidak bisa 6 bulan ya paling tidak 1 tahun. Tapi kalau untuk anak-anak memang lebih baik setiap 6 bulan sekali sebisa mungkin kontrol ke dokter mata.